Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilham Hadi Kusuma dengan NPM 21130230119 dari kelas 3A Pendidikan Kimia tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan dari mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang saya buat sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Sudah siap, Pak? Alhamdulillah. Oh iya, pada pembelajaran sebelumnya, apakah masih ada yang ingat kita telah mempelajari faktor pergeseran kesetimbangan apa saja? Saya, Pak. Pada pembelajaran sebelumnya kami telah mempelajari faktor pergeseran kesetimbangan berupa faktor konsentrasi dan faktor volume dan tekanan. Bagus nak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor yang selanjutnya, yaitu faktor suhu terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, cermati wacana berikut ini. Apakah kamu pernah melihat petir? Biasanya petir muncul pada musim hujan. Karena pada musim hujan, udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Petir terjadi melalui proses kesetimbangan. Awalnya terlihat kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan dari langit, kemudian disusul dengan suara menggelegar. Energi yang dilepaskan berupa cahaya, panas, dan bunyi. Terdapat reaksi yang sangat vital terjadi pada saat berlangsungnya petir, yaitu reaksi pembentukan NO. Energi panas yang dilepaskan saat petir berpengaruh pada konsentrasi gas NO di atmosfer. Reaksi pembentukan gas NO sebagai berikut. Pada suhu kamar, hampir tidak ada gas NO yang terbentuk, tetapi saat terjadi petir suhu tinggi, gas NO yang terbentuk banyak. Setelah kalian mencermati wacana tersebut, adakah yang ingin kalian tanyakan? Mengapa pada suhu kamar hampir tidak ada gas NO yang terbentuk, tetapi saat terjadi petir, suhu tinggi gas NO yang terbentuk banyak, Pak? Bagus sekali pertanyaanmu, nak. Lalu, adakah yang tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Baiklah, apakah kalian masih mengingat apa itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm pada bab sebelumnya? Masih, Pak. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan kalor dari sistem ke lingkungan, sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan menuju sistem. Oke, bagus. Berarti menurut kalian, reaksi pembentukan gas NO itu reaksinya apa? Eksoterm atau endoterm? Eksoterm, Pak. Apakah semuanya setuju atau ada pendapat lain? Jawaban yang bagus, nak. Jadi benar yang dikatakan teman kalian, bahwa memang benar reaksi pembentukan gas NO tersebut reaksinya endoterm. Hal itulah yang membuat ketika pada suhu kamar hampir tidak ada gas NO yang terbentuk, tetapi saat petir suhu tinggi, gas NO yang terbentuk banyak. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan, kita akan melakukan percobaan mengenai pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Sebelum melakukan percobaan, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian
untuk merancang suatu percobaan mengenai pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Pertemuan minggu depan, kita akan melakukan percobaan tersebut untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Baik, Pak. Sebelum merancang percobaan, adakah yang tahu kita harus melakukan apa terlebih dahulu? Saya, Pak, menentukan variabel, Pak. Ya, benar sekali. Variabel apa saja yang harus kita tentukan? Variabel bebas, kontrol, dan variabel terikat, Pak. Benar, tepat sekali. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum merancang percobaan yaitu menentukan variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Lalu apa saja yang termasuk dalam variabel bebas, variabel terkontrol, dan variabel terikat dalam percobaan tersebut? Menurut saya, variabel bebasnya adalah suhu, kemudian variabel kontrolnya adalah jenis zat, volume zat, dan panjang kawat. Sedangkan variabel terikatnya adalah warna gas yang terbentuk, Pak. Ya, benar sekali. Nah, variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat yang sudah kalian sebutkan, selanjutnya kalian harus menentukan alat dan bahan yang digunakan apa saja. Adakah yang bisa menyampaikan pendapatnya? Baiklah, jika tidak ada, akan Bapak sebutkan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah HNO3 dan CO. Volume HNO3 yang digunakan 6 mili 3 tetes dan panjang CO yang digunakan 6 cm. Gelas kimia 250 mili 2 buah. Pipet tetes. Tabung reaksi 3 buah. Rak tabung reaksi, gelas ukur, es batu, air panas, sumbat karet. Untuk merancang percobaan, Bapak akan memberikan kalian waktu selama seminggu. Silahkan kerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Apabila kalian mengalami kendala, kalian bisa menemui Bapak di ruang guru untuk berkonsultasi. Baiklah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.